Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kita buka obrolan ngasah ini. Ya. Ngawangkong sareng Kang Agus Silman di podcast ngasah. Dan kopi saja. Malam ini malam yang mengasihkan sesuai dengan janji kita kemarin. Kita akan tadabur alam. Ya, siap. Ini perdana ya, Pak Haji? Perdana. Baru pertama kali nih. Pertama kali kita ada di outdoor. Kita akan camping di kisaran Lembah Duren ini. Dan seluruh fasilitas ya Allah tersedia. Alhamdulillah. Mulai dari teh, kopi, bakso, Siap. jagong, Kasih. jagong bakar dan yang lainnya. Masih tetap di ngasah terkait dengan para pensiun yang produktif. Benar ya? Ya. Ada Pak Haji Atang Darsono, ada Famara Pak Dumara ya? Iya. Ki Haji Dumara. Amin. Ini adalah malam pertama untuk ngobrol di outdoor ya, Pak Haji ya. Pak Haji, malam ini kayaknya punya kesan tersendiri lah ya. Ya. Bagi kita dengan cuaca yang mengasihkan, diawali dengan hujan yang cukup lebat sebagai tanda keberkahan. Sehingga bagaimana cuacanya air hujan menerpa jiwa dan yang lainnya dengan segala hal yang mengasihkan. Mungkin ada ibu-ibu yang jatuh, Iya. ya kan? Tapi makin ketika jatuh bukan dia menyesali, malah suaminya makin intens dan makin mengakrabkan ya, kan gitu kan. Sampai Berdua-duaan. Tadinya tidak dipeluk, dipeluk. Oh, masya Allah, tabarakallah. Dituntun tidak menuntut itu kesan. Dituntun ya gitu kan. Kapan lagi saya juga lihat tadi ini juga ini sahabat-sahabat yang notabene para pensiunan yang produktif yang membuat sebuah komunitas. Di mana komunitas itu ada di wilayah kejamahan Masjidullah Baitul Fatah. Jadi Pak Haji ini sebagai sesepuh kewilayahan di RW 14 ya, di salah satu daerah Kecamatan Cilawu, dan Pak Mara pun seperti itu. Artinya setelah pensiun membuat sebuah komunitas, menjadi pencinta masjid ya. Ya. Selalu hadir di masjid tiap saat dan yang lainnya. Pak Haji, coba ceritakan oleh Pak Haji bagaimana membangun kejamaah di Masjidullah Baitul Fatah ini dengan sinergitas dengan RW dan RT-nya. Ya. Alhamdulillah khususnya di lingkungan Puri Wiaga Nasari RW 14 sana ada masjid jami, yaitu Jami Masjid Baitul Fatah. Alhamdulillah dengan adanya kepengurusan yang baru ada suatu perubahan di mana sinergis antara pengurus DKM dengan pengurus RW. Alhamdulillah di sini sudah ada suatu komitmen bersama, sehingga memang tujuannya tetap untuk pelayanan kepada para jemaah atau para warga, di mana masjid itu harus dimakmurkan. Alhamdulillah dengan adanya suatu program kerjanya, baik itu dari keaktifan jamaah atau memakmurkan masjid. Alhamdulillah sholat subuh ya. Dari tadinya satu jajar, empat jajar. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bertahan ya, mudah-mudahan. Kajian-kajian kemarin ada kajian pengawasan misalkan anak ibu-ibu, bapak-bapak itu rutin ada satu peningkatan. Yang paling dibanggakan adalah satu kesatuan di DKM itu ada perubahan sinergis antara RW dan DKM dengan sama-sama bersatu untuk membangun warganya dengan meningkatkan peribadahan. Nah kemarin alhamdulillah di Jakat ya, Jakat Fitrah. Jakat Fitrah alhamdulillah, yang tadinya Jakat Fitrah itu hanya yang mustahik. Hanya 63 ya tahun kemarin. Sekarang rasa kepedulian dari DKM itu menjadi 152.
Oh, Masya Allah. rasa perhatian kepada orang yang fakir miskinnya, terpandang bulu. Iya. Sehingga dalam pembagiannya pun juga betul ada sentuhan, kena kepada Kena yang sasaran, fakir ya? miskin itu kena sesuai dengan acuan Rasul atau hadis atau Quran, bahwa fakir yang miskin itu perlu diperhatikan. Oke, siap. Itu salah satunya. Alhamdulillah. Nah, nih satu lagi kita punya tokoh baru lagi nih. Selain Pak Haji Atang, beliau pun terpaksa pensiun ya, Pak Haji. Iya. Terpaksa. Pak Kiai Dumara ini terpaksa pensiun. Kalau bilang kiai masih jauh lah. Orang baru hijrah kayaknya. Ya kepaksa, Iya. sekolah. Beliau soulmate-nya ini dalam membangun masjid. Sebelum ke DKM, ini DKM yang kelima ya, DKM Iya, kelima. Nah, Pak Dumara, apa yang menjadi sebuah harapan ketika Pak Dumara pensiun, terus ada di lingkungan masjid, apa yang diharapkan dari masjid itu? Mungkin awalnya saya mulai dari pensiun aja dulu ya Pak. Niat Betul. saya udah pensiun itu udah punya niatan Hmm. bahwa saya tuh kan memakmurkan masjid, Oh, terutama Masya saya menjadi marbot ya. Hmm. Itu janji saya kepada Allah. Lantas alhamdulillah Allah memberi memberi umur ke saya, terus memberi kesehatan. Alhamdulillah kita gabung di KDKM-an Betul. dan alhamdulillah KDKM yang sekarang solid, Pak. Alhamdulillah, Masya Allah. Mungkin saya berkecimpung di KDKM udah hampir di kepemimpinan Pak Haji Wawan ya Pak Haji. 5 tahun ke belakang ya, disambung ke Pak Agus Iman menjelang 9 bulan ya Pak ya. Alhamdulillah untuk yang sekarang lebih solid, Pak. Yang kemarin bukan tidak solid juga, cuman yang sekarang lebih solid, lebih lebih bermakna gitu lah buat saya itu. Dan lagi buat lebih menguatkan untuk kepercayaan dan keyakinan saya kepada pengurus-pengurus yang sekarang gitu, Oke. Pak. Berarti kita punya komitmen bagaimana masjid ini makmur dan melayani jamaah, Iya. tidak menselisih hilafiyah, Iya, ya kan gitu ya. Iya. Bahwa masjid ini menjadi Masjidullah Nah, Baitul gitu, iya, Fatah. siap. Seluruh muslim yang Bersatu, bersahadatain, bersolawat yang sama, Al-Qur'annya sama, Iya, dipersilakan untuk ke masjid. Siap, gitu ya. Tapi di satu sisi ada yang menarik Iya. dari para tokoh ini. Usia berapa Pak Haji Punten? 57 sekarang. Oh, ini mendekati 60, 70? Saya mendekat 61, Pak. 61. 61. Oh, ternyata kelihatannya lebih tua tapi lebih tua ya. muda ya. Awet ano. Sanes akipis. Jadi gini, walaupun udah pensiun, beliau sebagai pemakmur masjid dan selalu memperhatikan kewilayahan. Amin. Siapa saja yang yang memerlukan kebutuhan maka diulurkan tangan-tangan beliau ini untuk menata kehidupan di kewilayahannya. Sebagai komitmen bahwa setelah pensiun itu komunitas itu harus dibangun, Ya. ya kan? Tapi di satu sisi ada yang menarik. Beliau ini tidak pernah berhenti untuk mengembalikan tangannya, tidak pernah ada di bawah, tapi selalu ada di atas. Amin. Dan dia berkomitmen tidak akan mengemis dalam kepensiunannya. Buktinya adalah Pak Mara, setelah pensiun apa usaha yang digeluti oleh Pak Mara? Sehabis pensiun tuh saya jualan bakso dan buka kantin di SMK Negeri 1, Pak. Luar biasa. Alhamdulillah, ada kesempatan, Pak. Kok bisa Pak Mara nih tadinya pensiunan dari kePNS-an? Ya. Emang di PNS diajarkan membuat bakso? Sebetulnya enggak, Pak. Sebetulnya tuh dari awal jadi hobi. Saya hobi makan bakso, Pak. Daripada beli bakso terus-terusan, mending bikin sendiri. Dan alhamdulillah banyak yang tetangga yang suka dengan bakso saya tuh, langsung saya kembangkan untuk jualan gitu, Pak. Apa Nama baksonya tuh bakso Avatar, Pak. Apa bisa Avatar kan? Avatar bukan bakso, Pak. Sebetulnya gini, Pak. Yang mulanya Avatar tuh saya itu jadi nasabah Bank Jabar, Pak. Nasabah Bank Jabar. Mungkin yang namanya PNS itu semuanya, Pak. Mungkin kan? Enggak semua, Pak. Enggak semua, Pak. Udah 80%, Pak. 80%. Ya. Nah, atas begitu saya waktu itu ada kredit lunak dari BJB saya ambil, Pak. Nah,
kalau nggak salah tuh main Pak ke tempat mainan, Betul. dikasih selebaran semacam stiker gede Pak yang bergambar avatar. Oh, inspirasinya dari Dari sana. sana. Terus saya tempelin di roda itu Pak. Oh, roda Sebetulnya baso. roda baso. Nggak punya nama sebetulnya avatar itu. Cuman begitu ada nama gambar avatar itu di roda, si konsumen itu, oh udah aja ngasih nama sendiri dia avatar, udah aja saya lanjutin. Dan alhamdulillah dengan nama avatar itu proses saya sedikit-sedikit ada perkembangannya Pak. Alhamdulillah maju Pak. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi avatar itu empat ini ya, 4 kekuatan ya. 4 elemen ya, angin, udara, air dan tanah ya. Oh, satu kesatuan yang utuh. Mantap. Luar biasa. Kalau beliau nih kemarin sudah kita kupas bagaimana beliau menata satu penataan kehidupannya, usahanya, bisnisnya, yaitu membangun suatu peradaban di sebuah pertanian, merefleksikan rasa cintanya terhadap tumbuh-tumbuhan, Iya. ya kan gitu ya, yaitu membuat kebun duren lah ya, menata kebun duren. Tapi ada yang menarik yang saya tanyakan, bukan itu Pak Haji. Kok bisa-bisanya Pak Haji seperti soulmate antara Pak Haji dengan Pak Mara? Tidak bisa dipisahkan. Seperti ini kan tidak bisa dipisahkan. Baik dalam membangun masjid, mau camping, mau papasakan dan yang lainnya. Mungkin itu mah sudah jodoh Tuhan Pak. Sudah jodoh Tuhan, saya dipertemukan dengan Pak Haji Atang dan satu ideologi, satu pemikiran. Awalnya saya bertemu di masjid sama Pak Haji Atang Pak. Gimana Pak Haji? Gimana Pak Ya Haji? memang gini, semua pun juga akan soulmate. Betul. Kenapa saya dengan Pak Dude Mara selalu dekat? Betul. Yaitu satu sama-sama misinya. Ah. Yang bikin bakso kan Pak Dude Mara. Betul. Bikin sajiannya, kita pun juga sama. Itu kan yang penting aktivitas. Betul. Apalagi aktivitas, apalagi mengembangkan bakso. Betul. Kita juga sama. Setelah pensiun itu membuat suatu bentuk perkebunan atau bentuk pohon durian ya yang Betul. dikembangkan. Alhamdulillah di sini salah satunya tempat dikembangkan, kan salah satu aktivitas. Yang kedua, bahwa menjelang setelah pensiun kan sudah tua, perlu kita tuh tingkatkan ibadah. Gitu. Ya ibadah salah satunya sholat, silaturahmi kan, membuat makmuran masjid. Pokoknya mah selalu bahwa ibadah itu tidak hanya dengan berhubungan dengan Maha Kuasa kan, dengan manusia pun juga. Kita membuahkan suatu karya atau suatu amalan-amalan yang bermanfaatan baik, bermanfaat, sehingga beraktivitas, beribadah seperti misalkannya memakmurkan masjid, memelihara masjid, kebersamaan itu. Yang ketiga, tetap bahwa setelah pensiun itu kita itu harus sehat dan kuat. Nah makanya sehat dan kuat itu tergantung adalah fisik kita, hati kita. Kalau kita beraktivitas dan dibarengan dengan ibadah, insya Allah kan sehat. Kesananya insya Allah berkah. Itu sebetulnya yang dicari, Alhamdulillah. yang dijalani aja itu. Jadi satu visi bukan satu istri ya, satu visi ya, satu visi. Di belakang kita masih ada api unggun dan yang lainnya. Ini menandakan bahwa makin dalam kesepuhannya, tapi jiwa mudanya makin terus menggelora. Amin. Ya, benar ya, Pak Mara ya. Amin. Pak Mara. Ya. Apa perubahan signifikan ketika Pak Mara hari ini sering ke masjid? Sebetulnya mungkin Pak udah taufik sama hidayah dari Allah aja. Alhamdulillah, barakallah. Sebelumnya tuh ya bisa dibilang tidak ada manusia yang tidak punya masa lalu kan ya. Oke, siap. Punya masa lalu udah buang-buang Pak. Sekarang saya ganti masa lalu ya untuk menjelang hidup tua tuh. Betul. Menuju ke akhiratan aja gitu Pak. Alhamdulillah. Visinya akhirat ya, visinya akhirat. Pak Mara anaknya berapa? Anak saya kebetulan 4 Pak, semua laki-laki. Jagoan semuanya. Jago semuanya, Jagoan bodoh semua. Pak. Nah, ini yang menarik nih. Visinya sama. Tapi ada sedikit perbedaan, tapi yang menarik nih, catching ya, bener ya. Beliau anaknya laki-laki semua. Kalau Pak Haji Perempuan semua. semua. Jadi yang terganteng kalau di keluarga Pak Haji gitu ya. Bener gak? Kalau yang tercantik ibunya. Iya. Itu ya. Gak ada saingan Pak. Ini tidak di setting. Saya selama 12 tahun ya di sana.
Ada satu kesamaan ritme padahal dari sisi karakter berbeda. Tapi lantas ini sebuah perbedaan, bahwa perbedaan itu adalah sebuah apa? Ustadz Rahmat, ya kan? Ternyata dengan latar belakang yang berbeda, dia punya istri satu dengan anak laki-laki semuanya. Beliau juga punya istri satu dengan anak perempuan semuanya. Ternyata ketika visinya itu adalah akhirat, itu bisa disatukan dalam ritme yang saling sinergis. Gitu ya, Tapi Pak Haji? tetap yang unggul saya. Oh, yang unggul Bapak ya? Karena saya pangkasep nah. Jadi anggar Pak Kasem Pak Haji Atang senang. Pamarama terselisih oleh 4 laki-laki. Tapi masih kena aya Pak. Nupang pinter nama sen bukan lalaki. Oh, pamarah Nupang pinter. Tapi kieu Pak nying ada budak oe babari keur keplok belah aing ada lalaki mana kurawal heula. Ya, kembali ke kita ngasah ini. Kenapa selalu kita harus mengasah, baik mengasah diri, mengasah tata kelola dan kehidupan dan yang lainnya. Itu menjadi sebuah renungan evaluasi lah ya, tadabbur tafakur ya. Kita selalu berpikir apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu diselesaikan dalam yang kehidupan, baik pribadi maupun komunitas yang lain. Nah, Pak Haji, dari pengalaman kehidupan Pak Haji yang notabene hari ini mendekati 60, bicara tentang masjid adalah sebuah pusat peradaban. Nah, bicara tentang masjidullah di lingkungan kita nih, apa yang perlu dibenahi, yang perlu diperbaiki atau dipoles kembali supaya apa yang menjadi tujuan kita menata kehidupan masjid jauh lebih sukses. Ya, di masjid itu kan memang salah satu tempat peribadahan ya. Oke, siap. Kita ini semua pun juga harus dimotivasi. Nah, karena gini, di masjid itu atau kita yang menganut kepada agama Islam, semua pun juga Islam. Tapi yang turun itu adalah keimanan. Nah, keimanannya itu harus dimotivasi. Bagaimana juga baik dimotivasi oleh keluarga, mendorong. Misalkannya si suaminya harus ke masjid sholat berjamaah, tapi kan itu harus dimotivasi oleh istrinya. Yang kedua, dari DKM-nya sendiri membuat suatu program atau wejangan atau himbauan supaya para jemaah khususnya laki-laki itu mendorong mau ke masjid. Nah, makanya di dalam programnya itu tetap ada sentuhan-sentuhan silaturahmi yang dapat menggugah, termotivasi bahwa khususnya di kita ya, jamaah kita ingin ke masjid. Makanya harus ditata itu macam-macam. Baik dari sarana prasarana, atau misalnya kita ada suatu kebersamaan di pengurusnya, gitu solid gitu. Terus ketika kita berbarengan, misalnya silaturahmi atau membuat suatu kegiatan-kegiatan yang dapat tertarik. Contohnya misalnya kita ini di masjid itu kan kadang-kadang suka membosankan. Di dalam kajian-kajiannya itu mungkin saja kita ini salah satunya dalam sebulan sekali kita cari mubalik atau cari ustadz dari luar. Ini salah satu itu kan juga ada untuk menyegarkan lah ya, menyegarkan lah. Yang selanjutnya coba kita ini diadakan suatu di masjid itu, pengurus itu mengadakan suatu kegiatan sosial. Misalkannya pembagian sedekah, sedekah apalah. Yang penting si jemaah itu tertarik gitu. Misalkannya cari ada suatu kegiatan apa. Nah, salah satu pun juga ini ada kegiatan camping barang itu untuk menyatukan ya, Pak ya. Itu disentuh-sentuh itu. Yang penting di masjid itu kita ini tetap melayani masyarakat juga susah. Tidak susah kan? Tidak gampang kan gitu. Nah, itu perlu ada suatu keteladanan bagi kita. Yang insya Allah dengan keyakinan dan kita siarkan dengan kebersamaan, dengan sentuh dengan baik-baik, kita berikan contoh-contoh yang baik, pasti masyarakat itu akan tertarik. Yang penting manajemen dan penataan di DKM harus dibuat suatu program lah. Ini bendahara nih, tolong dipikirkan bendahara.
Bendahara tolong, kayaknya kita juga kedatangan tamu bendahara DKM untuk bisa masuk ke obrolan biar lebih seru malam ini. Ya. Oke, Pak. Pak Haji berarti Sebelah situ Pak benar. kayaknya kalau ngadain DKM menyapa warga atau menyapa masyarakat itu juga akan menjadi menarik ya. Iya. Oke. Ya. Nah ini Bismillah nih datang nih Pak, ini silakan Pak Jainal. Ois, Pak Jainal ini Selamat calon malam kabid Bendahara. di salah satu Instansi. Pak. instansi, ya kita doakan saja. Beliau adalah bendahara DKM Baitul Fatah yang hari ini alhamdulillah beliau bisa hadir di kesempatan ngasah di Lembah Durian Arinem. Iya. Ya, Ya, benar ya, betul. Pak Haji ya. Di suasana malam yang hangat dengan api unggunnya yang menarik untuk membakar jagung dan yang lainnya. Coba Pak Jenal, Amang ya, saya nyebutnya Amang ya. Boleh. Mang Jenal anu kasep nu ganteng nu soleh. Bicara tentang budgeting nih, masjid ini tidak terlepas juga dari sebuah profesionalisme dalam membangun tata kelola keuangan, sehingga apa yang diharapkan oleh Pak Haji tentang sebuah komitmen menata masjid, memukul masjid itu terlaksana. Mohon ada satu pemaparan sehingga ini juga akan mendorong bidang-bidang yang lainnya seperti JIS, zakat, infak, sedekah, menata itu semua. Mangga silahkan Mang Jenal, Kasep. Baik, terima kasih Pak Ketua, Agus, Pak Haji, Ya. Pak Dumaran. Sama-sama. Saya tergabung di DKM, alhamdulillah baru 9 bulan ya Pak. 9 bulan ya. Walaupun kalau hadir di masjid, insya Allah ya kewajiban kita selaku umat Muslim laki-laki kan untuk paling tidak sholat Diwajibkan ya. di masjid berjamaah. Tetapi yang saya rasakan ketika masuk di struktur pengurusan DKM memang ada dinamika Ya. yang kita rasakan, dan dinamika itu mudah-mudahan semakin mendewasakan kita. Saya di dinas tugas sebagai koordinator mungkin Pak ya, kurang lebih 5 tahun. Kemudian dibandingkan dengan di pengurus DKM sebagai bendahara kurang dari 1 tahun, tetapi gesekannya sangat Menarik lah ya, menarik ya. menarik. Bikin semangat ya. Jadi itu memotivasi saya pribadi ya untuk memperbaiki diri. Masukan dari Pak Haji selaku nasihat, Pak Dumara senior, dari yang lainnya. Yang pertama mungkin kalau bendahara itu transparansi ya, transparansi. Oke. Sekecil apapun pemasukan dan pengeluaran ada catatannya Pak ya. Mau kita belanja GHU 10.000 harus ada. Iya. Kita mau belanja 10 juta juga sama harus ada juga. Jadi kita membuat sebetulnya sederhana Pak ya, karena kita dana yang kita kelola juga belum terlalu besar, tapi kita mencoba untuk menatanya. Kita yang paling standar sekali adalah laporan mingguan. Setiap Jumat sekali kita laporkan berapa uang yang masuk, berapa uang yang keluar, dan berapa saldo yang tersisa. Kemudian kita juga mencoba ya meningkatkan semangat para jamaah, terutama sedekah subuh. Ya. Dan subuh saya perhatikan dengan meningkatnya jamaah subuh itu ada peningkatan ropak masjid. Kemudian pada bulan Ramadan kemarin kita Berapa kali lipat, Pak? ada peningkatan yang luar biasa apa ya. Jadi minggu pertama, kedua kita masih stuck di angka 2 juta per 2 minggu. Kemudian pas minggu ketiga keempat itu total dari klaim masjid saja sekitar 3.500.000. Dan ditambah dengan dari zakat, pokoknya total itu kisaran 8 juta. Oh, Masya Allah. 2 kali lipat berarti ya? 2 minggu. Jadi kita melihat memang animo masyarakat, animo jamaah itu untuk berinfak sebetulnya ada Pak. Ya. Mau pecahan 1.000, 2.000 ataupun 10.000, tetapi
ada. Iya. Tinggal bagaimana kita untuk menatanya. Makanya mudah-mudahan saya diberi istiqomah kalau untuk menjaga amanah ini sebaik mungkin, dan mudah-mudahan warga, masyarakat, jamaah semakin tergerak untuk hadir ke masjid, kemudian bersama-sama untuk membangun masjid. Ada yang menarik dari apa obrolan barusan adalah harusnya ada sinergitas dalam membangun masjid itu di tiga pola. Satu agnianya harus ada ternyata. Ya. Nah, pengelolanya ustadznya juga harus ada yang menata kejamahan itu sendiri dari sisi ruhiyahnya. Ketiganya apa? Kalau manajer CEO ya. CEO. Jadi manajer atau kedekaeman hari bicara tentang manajer. Manajernya harus ada dan pemahaman keilmuan terhadap masyarakat yang ada. Nah, ini yang perlu dielaborasi Pak Haji. Ketika Pak Dumara, bagaimana ketika misalkan ketika ada aliran dana yang cukup deras, program bisa terselesaikan, maka bagaimana mengelaborasi agnia-agnia di sekitar kejamahan untuk membangun itu, karena persoalannya bahwa saya berpikir bahwa masyarakat apapun yang datang ke masjid itu harusnya lillah gitu ya Pak. Terus karena diiming-iming makanan misalkan, is okay. Atau ada orang yang membutuhkan datang ke DKM, is okay juga, nggak jadi masalah. Tapi hari ini menurut Pak Mara, bagaimana mengkonsolidasikan para agnia untuk membangun sebuah dana kejamahan sehingga dana ini akan ditebar habis untuk optimalisasi bagaimana masjid itu menjadi solusi bagi orang-orang yang membutuhkan. Sebetulnya gini Pak, untuk di lingkungan Perum Puriga Nasari Pak dan Jaga Nasari, kebanyakan mayoritas penduduknya tuh semua pekerja, pegawai kan, PNS. Mayoritas tuh 70% pegawai semua PNS Pak. Jadi mungkin kalau kita menunggu Pak, kalau kita menunggu kedatangan dia ke masjid, kata Pak Haji itu, kalau waktu kerja tuh ke masjid itu sesa tenaga sesa Pak. Sesa di kantor kan Pak. Terasa sama saya kemarin waktu masih kerja, ke masjid itu asar, maghrib sama isya. Sama subuh. Kalau duhur sama asar tuh kadang-kadang ada di luar area. Di luar kantor. Terus lagi kalau kita mau mengkoordinir masalah agni apa, sebetulnya kalau kita jemput bola, insya Allah banyak Pak. Jemput bola ya intinya. Jemput bola kabin bidang JIS, tolong jadi kita dijemput jemput bola ke tiap rumah, tapi dengan catatan harus ada pilih-pilih aja dulu gitu banyak. Kan banyak orang yang mampu di kita. Kalau mesti seperti Pak Haji Atang udah nggak usah dibilangin lah gitu ya. Nah, jangan ditanya tuh. Tapi mungkin kalau yang lain ada yang mau tapi segan Pak. Segannya tuh malu, takut mungkin maaf apakah ini misalkan nitip saya sama siapa, percaya mungkin lihat ke belakang saya apa gitu kan. Tapi kalau yang datangnya itu semacam Pak Agus dibarengi sama saya, Pak DKM atau Pak Berarti sistem yang harus ditegakkan ya gitu, dengan benar sehingga muncul. Tapi ada yang menarik barusan yang dibicarakan Pak Mara. Teringat ketika ada makan Jumat ya. Jumat berkah ya. Ini ada cerita khusus kayaknya dari Pak Haji Atang dan keluarganya. Itu sejak kapan program Jumat berkah dan bagaimana ceritanya? Kok bisa itu terjadi dan diceritakan dari awal sampai sekarang bagaimana gitu? Belum terputus. 9 tahun ya. Dulu saya tuh setelah adanya masjid, dulu kan di perumahan itu belum ada masjid. Betul. Jadi terbalik kan, perumahannya ada, masjid belum kan. Nah, tapi ketika saya sudah jadi RW, akhirnya kita pendekatan dengan masyarakat juga dengan pengembang, akhirnya dirikan masjid. Nah, karena di perumahan itu waktu itu masih bentuknya aslinya di standar ya. Standar, sehingga para konsumen itu banyak yang membangun dirubah, direnovasi, rumahnya dibentuk bangun. Nah, kebanyakan si penghuni atau punya rumah itu yang membangun itu orang luar, si tukang pegawainya. Ketika kan
sama kita sama-sama berjamaah di masjid, sholat di masjid, sholat Jumat di masjid. Setelah sholat Jumat, dia tuh bertanya, ingin mencari warung nasi. Itu sejarah gitu, warung nasi. Kata saya, temang di sini mah nggak ada warung nasi, ada yang namanya perumahan. Kalau warung nasi itu mungkin di luar. Untuk apa mang mencari nasi? Ya saya teh udah Jumatan berusaha lapar. Nah, saya berpikir di sana termotivasi. Oh iya, termasuk banyak yang dagang gerbang itu ikut Jumatan di sana. Nah, makanya saya dengan istri bergagasan, ibulah sisihkan kita coba setelah Jumat kita ada makanan yang bisa dimakan ya ala kadarnya aja. Memang ala kadar sampai sekarang kan hanya dulu itu hanya kerupuk, nasi, kadang-kadang kangkung atau sambal, jengkol, kadang-kadang daging, tempe atau ayam. Saya siapkan. Tujuannya memang untuk orang-orang yang orang pendatang yang lain yang makan. Saya tawarin. Nah, tapi saya tidak cukup itu kan disediakan untuk semua jamaah. Alhamdulillah. Ternyata saya coba kalau nggak salah itu awal itu 2,5 kg. 2,5 kg. Beras itu sedikit-sedikit kan. Bertahap. Tapi bertambah-tambah terus makan. Oke, habis. Tambah lagi terus dimakan. Ternyata betul. Ketika saya tawarkan itu tahun berapa Pak Haji? Tahun 2010. 2010, oke. 2010. 13 tahun. 2010 kalau ya. Putuh berarti 13 tahun nih, putuh nih. 2010. Ternyata saya yang pertama ditawarkan untuk makan itu orang lain yang pedagang atau yang tukang bangunan kan. Kan alhamdulillah termasuk saya itu tertawaran warga semua. Awalnya warga itu malu-malu kucing. Malu-malu kucing mau belum pada kenal ya, tapi mungkin mau tapi malu kan gitu. Saya tawarkan ini bebas untuk semua. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah sekarang sampai sekarang sudah berapa kilo sekarang? Mak ayah nggak tahu duka 20. Tidak merasa berbani Pak Haji? Sebetulnya gini, itu kan niatnya kami kan sedekah. Saya yakini yang namanya niatnya sedekah tidak akan tepat. Justru sebaliknya ada. Tunggu. Saya nanya dulu. Bu Haji, Mayang. Sekarang berapa kilo untuk Jumatan beras? Ya. Oh, udah 4 kali lipat kan? 4 kali lipat. Berarti 10 kilo ya? 4 kali lipat terjadi sebuah peningkatan. Berarti ada peningkatan kejamaahan yang makan di sana, yang tadinya malu-malu dan sekarang ini menjadi sebuah menyatukan ya, benar ya. Tapi ada yang ingin saya korek. Di 2010 ini sudah pensiun belum Bapak? Belum. Oh belum. Ada nggak, Pak Haji, signifikan bahwa ada janji Allah ketika kita bersedekah itu akan ditambah? Ya. Jelas. Berapa kali penambahan? Itu tidak perlu dibicarakan nominal. Tentang sebuah nilai yang terukur menurut Pak Haji setelah melakukan itu, apa dampak terhadap keluarga Pak Haji baik dari sisi ekonomi dan sebuah kebahagiaan besar sekali.